Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marco Melandri, pendidikan ekonomi kelas Palembang. Jadi saya akan menjelaskan tentang pola perekonomian. Nah, jadi saya akan menjelaskan pola perekonomian mulai dari yang pola perekonomian substansi atau sederhana hingga mencapai kompleksitas modern. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari itu sampai ke modern, dari evolusi-evolusinya, pola perekonomian yang ada, perkembangan, dan ya teknologi dan lain sebagainya, kebijakan-kebijakan masyarakat pemerintah, dan dinamika pasar yang ada hingga membentuk pola perekonomian modern. Oke, baiklah. Jadi di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang evolusi pola perekonomian manusia. Dimulai dari masa primitif, seperti substansi tadi, penggunaan barter dan lain sebagainya, hingga ke modern. Nah, untuk apa saya menjelaskan itu? Yaitu saya ingin memberikan pemahaman kepada kalian tentang bagaimana faktor-faktor seperti teknologi, kebijakan pemerintah, dan dinamika pasar itu mempengaruhi transformasi dalam pola perekonomian kita. Nah, selain itu, menjelaskan mekanisme pasar, peran pelaku ekonomi, dan memberikan wawasan tentang kompleksitas sistem ekonomi yang ada pada kita. Mulai dari awal sampai akhir, dan apa saja yang menyebabkan berubahnya pola perekonomian itu. Dan saya memberikan konteks histori dan konseptual bagi kalian untuk memahami perjalanan perekonomian manusia dan bagaimana hal tersebut mencerminkan perkembangan masyarakat secara keseluruhan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perekonomian manusia telah mengalami transformasi yang signifikan sepanjang sejarah, berubah dari substansi sederhana hingga mencapai kompleksitas modern. Dalam evolusinya, pola perekonomian dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti teknologi, kebijakan, dan dinamika pasar. Dalam masyarakat primitif, pola perekonomian didasarkan pada pertukaran barang dan jasa. Manusia berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, dan perlindungan. Pertukaran ini umumnya bersifat barter, di mana satu barang ditukar dengan barang lain tanpa menggunakan uang. Mekanisme pasar pada tahap ini didorong oleh kebutuhan dan ketergantungan individu. Dengan munculnya pertanian, pola perekonomian mengalami perubahan dramatis. Masyarakat mulai membentuk pemukiman tetap dan mengembangkan sistem pertanian. Sistem feodal menjadi dominan, di mana tanah dipegang oleh kelompok elit dan masyarakat dibagi berdasarkan kelas sosial. Mekanisme pasar pada masa ini dipengaruhi oleh hubungan feodal dan pertukaran barang dan jasa. Dan hal ini didukung dengan revolusi industri dan kapitalisme. Pada abad ke-18 dan ke-19, yaitu menyaksikan revolusi industri yang mengubah pola perekonomian secara mendasar. Mesin dan teknologi baru memungkinkan produksi massal, memicu transisi dari ekonomi agraris menuju ekonomi industri. Kapitalisme tumbuh sebagai sistem ekonomi yang dominan, dengan pemilik modal memainkan peran sentral. Mekanisme pasar semakin terorganisasi dengan munculnya bursa saham dan lembaga keuangan lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran kunci dalam mengubah pola perekonomian. Globalisasi semakin meluas dengan perusahaan dan pasar yang terhubung secara berat. E-commerce dan finance mempercepat transaksi dan perubahan dalam mekanisme pasar. Perekonomian semakin tergantung pada inovasi dan pengetahuan. Mekanisme pasar modern melibatkan interaksi kompleks antar penawar dan permintaan didorong oleh kekuatan pasar dan regulasi pemerintah. Pasar bekerja melalui harga, di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan pasar. Interaksi antar konsumen, produsen, dan pemodal dibentuk dinamika pasar yang terus berkembang.
Para pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Rumah tangga berperan sebagai konsumen, sementara perusahaan bertanggung jawab atas produksi dan penawaran barang dan jasa. Pemerintah memainkan peran dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi, menciptakan kebijakan untuk mengadilkan inflasi, mengatur pajak, dan memberikan dukungan sosial. Dalam keseluruhan, pola perekonomian menunjukkan evolusi yang mencerminkan perkembangan masyarakat dan teknologi dari substansi sederhana hingga kompleksitas modern. Mekanisme pasar dan peran pelaku ekonomi terus beradaptasi dengan dinamika global. Oke, baiklah teman-teman. Jadi sudah dijelaskan tadi ya dari substansi sampai ke modern. Nah, di sini saya akan mengangkat studi kasus atau permasalahan tentang ekonomi, pola perekonomian modern, terutama itu inflasi, teman-teman. Teman-teman bayangkan pada tahun 2000, rupiah itu 10.000 pada dolar. Dan pada angka 10.000 itu kita bisa membeli barang yang sekarang lebih mahal harganya. Dulu itu harganya lebih murah. Contohkan beras. Dulu beras harganya bisa 9.000, bahkan ada yang 7.000 per kilo. Dan sekarang sudah naik. Bahkan ada yang 20.000, 16.000, 17 sampai 20.000. Nah, hal ini terjadi karena inflasi. Inflasi ialah penurunan nilai tukar mata uang kita terhadap barang-barang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini bisa terjadi karena pemerintah mencetak banyak uang. Dan uang tersebut tidak ada basisnya. Basisnya itu apa? Basisnya itu kepercayaan kita terhadap pemerintah. Beda dengan dulu. Dulu pemerintah mencetak uang kartal pada zaman Eropa dulu, itu basisnya adalah emas. Jadi para goldsmith menciptakan yang namanya pertukaran tersebut. Untuk apa? Untuk memudahkan transaksi. Nah, itu dulu basisnya emas. Tapi sekarang tidak, teman-teman. Basisnya itu adalah kepercayaan kita terhadap pemerintah. Dan semakin banyak uang yang dicetak oleh pemerintah, maka semakin banyak uang yang beredar dari masyarakat. Dan itu akan menurunkan nilai tukar uang kita. Nah, jadi di sini saya membahas inflasi itu penting. Dan ya, jika inflasi tidak terkendali, maka perekonomian negara akan hancur. Karena apa? Karena nilai tukar uang tersebut akan tidak berharga jika inflasi tidak terkendali. Tapi itu balik ke teman-teman. Dan saya memberikan beberapa solusi agar inflasi ini tidak terjadi. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Kenapa? Karena untuk membangun generasi-generasi yang baik agar dapat mengelola inflasi, kita harus memiliki generasi yang kompeten, generasi yang pintar, dan generasi yang mampu membentuk perekonomian. Dengan salah satunya yaitu memberikan mereka pendidikan yang lebih baik. Dan berikutnya ada stabilitas sosial mereka, kesenjangan sosial mereka itu akan bisa dikendalikan jikalau mereka berpendidikan. Ada juga kami memberikan solusi menaikkan taraf hidup mereka dengan stabilitas dalam jaminan sosial dan lain sebagainya. Dan pemerintah juga berperan dalam hal tersebut. Karena apa? Karena pemerintah mengatur kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan seperti itu, teman-teman. Upaya untuk mengatasi dampak negatif ini dengan mengatasi yaitu membuat reformasi pendidikan dan lain sebagainya, peningkatan akses sosial, kesehatan dan lain sebagainya, regulasi dan kebijaksanaan dalam pemerintahan, dalam mengatur perekonomian, pemberdayaan ekonomi lokal, inovasi keberlanjutan, dan perubahan paradigma konsumsi yang ada di masyarakat, dan memberikan perlindungan pekerja, kesehatan sosial, kolaborasi internasional, dan fokus pada kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Dan penerapan solusi ini merupakan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, perusahaan, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Hanya dengan pendekatan kompleks ini, kita dapat menciptakan pola perekonomian yang lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi kita semua di lapisan masyarakat manapun.